وعلى هدينا بربة ودد له وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Masih surat Al-A'la ya? Belum selesai ya? Sampai mana dulu tuh? Masih ingat? Sampai ayat berapa? Ayat awal kan? Masih awalnya. Kelamaan perayanya nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه يعلم الجهر ونيسرك لليسرى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى.
الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sore hari ini Allah masih mentakdirkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan sebagaimana setiap hari, setiap subuh kita melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang sudah kita lakukan, baik yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat dan salam tidak hentinya mudah dibahwakan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabat, tabi'at sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah subuh ini saya bisa kembali untuk melaksanakan kewajiban. Ada sebulan lebih ya. Sebulan lebih nih enggak ngisi. Masih di surat Al-A'la. Baru ayat berapa kemarin ya? Awal-awalan masih awal ya. Masih satu ayat. Habis itu lama bro. Oh ya, sebelum tadi kita menjelaskan tentang masalah ini ayat, tadi ditanyakan tentang masalah hukum jual beli ya. Jual beli itu pada dasarnya sah-sah saja, boleh-boleh saja, dimanapun gitu ya. Cuman ketika ada larangan, maka di situ bukan berarti jual belinya yang tidak sah. Jual belinya tetap sah, tapi tempat yang dipakai inilah yang menjadi larangannya. Terutama di dalam masjid. Di dalam masjid itu memang al-masjidu ussisa 'ala taqwa. Masjid itu dipondasikan, dicanangkan untuk ketakwaan, bukan untuk jual beli. Makanya setiap orang yang jual beli di dalamnya itu didoain oleh Rasulullah tuh. Gitu. Kalau ada orang yang jual beli di dalam masjid, doakan oleh kalian jangan ada untung untuk dirinya. Atau ada orang yang kehilangan gitu. Ada yang kehilangan, cari-cari di dalam masjid. Gitu. Maka doakan oleh kalian, gak usah ketemu lagi. Gitu. Jadi larangan inilah yang menjadikan masjid itu tidak diperkenankan untuk jual beli. Tapi bukan tidak sah. Ya, bukan tidak sah. Jual belinya tetap sah, tapi waktunya, tempatnya ini yang tidak membolehkan. Gitu. Nah, kecuali kalau di dalam lagi khutbah tuh. Lagi khutbah juga kita gitu. Orang lagi khutbah, dia malah jual beli. Nah, itu juga sama. Jual belinya tetap sah, tapi waktunya yang dia pakai untuk jual beli haram gitu, karena waktu khutbah. Gitu. Bukan tidak boleh. Makanya kalau misalkan kita jual, begitu lagi khutbah ya sudah tinggalkan. Karena di dalamnya mengandung ayat yang sudah ditentukan. Bila mana engkau berjualan kan, jualkan itu, jual belinya itu tinggalkan saja. Karena ini waktunya yang kita pakai adalah waktu haram. Ini di luar, apalagi di dalam gitu. Jadi itulah yang membuatnya jadi tidak diperkenankan untuk jual beli di dalam masjid. Tapi sekali lagi bukan tidak sah ya. Jual belinya tetap sah, tapi tempatnya yang tidak membolehkan kita untuk jual beli di dalam. Tadi bukan jual ya. Kenapa? Saya mengatakan tadi, barang siapa berinfak minimal 15.000 iya, diberi hadiah. Nah, apakah itu kategori jual beli? Ya bukanlah. Ya bukanlah. Semua orang sudah paham. Kalimatnya juga infak. Kalau infak jual beli lain kan. Saya jual, dia beli. Itu kan jual beli. Kalau ini infak. Siapa orang yang infak 50.000 dikasih
hadiah. Ini hadiahnya apa? Kalender gitu. Kalendernya gambar pelita. Nah, itu infak. Tapi kalau misalkan di luar sana nggak masalah, silakan jual. Gitu. Ini kan bahasa di sini infak. Ya kalaupun nggak digitukan sih, tetap aja kita nih butuh dana, gitu kan. Gitu. Nih kalendernya. Kalaupun nggak ada kalender, tetap aja masukin dananya. Gitu. Itu bagian dari pelarangan. Bahkan idza ra'aitum min bai'in aw bai'in yabdiqu fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka. Bila mana engkau melihat ada orang yang jual beli di dalam masjid, katakan oleh kalian, jangan ada untung buatmu. Mudahan enggak ada untung buatmu gitu. Itu bagian dari pelarangannya seperti itu. Tapi memang para ulama ada yang menyebutkan sampai tidak, larangan ini tidak sampai ke taraf haram, tapi makruh. Ada ulama seperti itu. Tapi di dalam kitab Nailul Autar itu disebutkan haram mutlak katanya. Jadi ini pendapatnya, ini pendapat para ulama. Tapi rujukan hadisnya sama gitu. Jadi la yang dimaksud di situ ada yang menyebutkan la haram, ada yang menyebutkan la makruh. Gitu. Tapi yang jelas dua-duanya tidak memperkenankan gitu ya. Ya simpulnya janganlah gitu. Kenapa? Karena ini masjid untuk ibadah. Nanti kalau jual beli ramai di dalam masjid kan repot juga nanti. Gitu. Cukup ya? Gak usah panjang-panjang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang perkara berkaitan dengan surat Al-A'la. Ini surat yang nomor ke-87 ya. Di dalam surat Al-A'la ini menjelaskan kepada kita bahwa bertasbih dan mensucikan itu menjadi pangkal keberuntungan kita semua. Tasbih dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pangkal keberuntungan. Dan surat ini salah satu surat yang memang disenangi oleh Rasulullah. Karena di dalamnya istimalati alaihi limi'anal ulumi wal khairat, mencakup beberapa ilmu sekaligus mencakup beberapa kebaikan. Makanya Rasulullah sering mengulang surat ini, diulang-ulang dalam sholatnya itu. Sampai para ulama pun kayak begitu ya. Saya mondok di satu pondok ada mungkin 3 tahun. Dari mulai masuk sampai terakhir, kalau Jumat itu pasti itu aja yang dibaca suratnya. Sabbihis dengan hal atakal hadisul ghasyiyah. Itu aja gitu. Sampai sekarang tuh. Dan khutbahnya pun nggak pernah dirubah-rubah. Ada 2 versi khutbahnya itu. Kalau misalkan yang khutbah yang kemarin yang satu, khutbah keduanya pasti yang kedua ini. Dan itu tidak dirubah-rubah. Dari mulai zaman dulunya pendiri pondok sampai ke anak-anaknya. Itu. Kenapa? Apa tidak bisa kan? Bukan tidak bisa. Karena oleh ulama besar tuh. Bukan tidak bisa, tapi apa? Intinya khutbah itu apa? Wasiat kan? Jadi kalau memang ada wasiat di dalamnya, ada baca sholawat, ada baca Al-Quran, apa yang harus ditambahin lagi kan? Kan gitu. Ya sudah, itu aja. Wasiat bertakwa pun itu sudah menyeluruhi semuanya. Dan itu tidak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Nah itu, jadi senangnya dalam beribadah itu bukan berarti ganti-ganti versi, ganti-ganti ayat sebetulnya. Yang terpenting ketika kita baca itu ayat, paham apa enggak? Kalau kita paham dalam masalah ayatnya, insya Allah, walaupun pendek ayatnya, nangis kita nih. Tapi walaupun panjang ayatnya, tapi kita tidak paham, susah nangisnya. Kenapa? Karena nggak paham. Paling cuma manut-manut aja. Kenapa manut? Itu panjang ayatnya. Kepanjangan ayatnya manut tuh. Jadi pahamnya yang harus kita ini kan. Ya bagusnya sih sudah panjang paham. Itu bagus lagi, panjang paham. Dan ulama-ulama besar itu kadang-kadang kalau sholat jarang bawa ayat-ayat yang aneh-aneh, jarang. Pendek gitu. Suatu ketika kiai saya itu kan hafal Quran juga, diundang oleh gubernur. Begitu ngimamin imam sholat, qul a'udzu bil falaq aja dengan qul a'udzu bin nas ini baca. Itu. Bukan tidak bisa ayat yang panjang. Tapi kenapa? Karena dikhawatirkan ada sesuatu hal yang keluar dari hatinya nanti. Wah, seolah-olah ini depan belakang nih gubernur ini. Kalau ayatnya nggak panjang, wah, saya dikira nggak bisa. Nah, ini kan bahaya. Gitu. Kalau lebih belakang aja, kalau lebih binas. Dikira orang mungkin akan baca ayat yang aneh. Nah, itulah. Jadi yang terpenting dalam ibadah itu kehusuannya. Segimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sabbih, sucikanlah isma rabbika, nama Tuhan engkau ya Muhammad,
Al-A'la, yang maha luhur, yang maha tinggi. Siapa Rabbak itu? Alladzi khalaqak. Zat, ladzi itu bisa zat, bisa yang. Alladzi zat, khalaqa yang telah menciptakan, fasawwa dan kemudian menyempurnakan. Kemudian siapa lagi Rabbak itu? Walladzi zat, qaddara yang telah menentukan kadarnya. Kemudian fahada, terus memberikan petunjuk. Siapa lagi itu Rabbak itu? Walladzi zat akhraja yang telah menumbuhkan, atau akhraja yang telah mengeluarkan, al-mar'a rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, itu semua adalah mar'a. Setelah kejadian itu, waja'alahu, kami jadikan, kata Allah. Lalu dijadikannya rumput-rumput yang tadi itu gusaan, menjadi rumput yang kering, ahwa, sekaligus hitam kehitam-hitaman. Ini kalau secara gitu nggak dipahami ya, gitu aja sudah maknanya gitu. Jadi apa tujuannya ini sudah. Jadi begini, kemarin sudah ya, ayat yang pertama sudah, bahwa mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu mensucikan bil dzat, bil sifat, bil af'al, bil asma, bil ahkam. Ini semua harus disucikan adanya di Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah, hukum-hukum yang telah ditentukan, terus dzatiyahnya Allah, bahkan asma-asma'nya Allah pun harus dibersihkan. Kemarin sudah ya kita bahas. Masih ingat? Insyaallah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Rabbakal A'la, Tuhan yang maha luhur, Tuhan yang maha tinggi. Kalau Al-A'la itu berarti tidak ada lagi yang lebih tinggi. Ini langit tinggi, ada nggak di atas ini yang lebih tinggi lagi? Enggak toh? Karena ini memang paling tingginya gitu. Nah itulah sifat A'la. Kalau Allah itu sudah diberikan sifat Al-A'la, berarti tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Allah. Karena Allah sudah memberikannya sabbihisma rabbikal a'la. Kalau memang ada lagi yang lebih tinggi, berarti tidak sabbihis tuh. Tidak bisa membersihkan tuh. Makanya Al-A'la, tinggi Allah. Tidak ada yang bisa menandingi. Kenapa Allah maha tinggi? Alladzi khalaqaka. Karena Allah yang sudah menciptakan. Fasawwa, kemudian Allah menyempurnakan makhluknya. Bahkan mutanasibil ajza, makhluknya diciptakan oleh Allah itu seimbang. Kanan, kiri, atas, bawah, seimbang. Kalau dia punya kaki dua, jalan, seimbang aja. Gak pernah liatin condong ke depan. Padahal kakinya cuma dua aja. Atau ke belakang itu, membelakang ini. Enggak, padahal kakinya cuma dua. Diseimbangkan oleh Allah. Dan hebatnya lagi ketika jalan, satu ke depan, satu ke belakang. Gak ada loncat dua-duanya ke depan dua. Ini kan seimbangannya. Mutanasibil ajza. Allah berikan tuh untuk manusia itu seimbangan penyempurnaannya hidupnya itu. Tangan juga begitu. Kadang-kadang yang satu ke depan, kita ke belakang. Saling mengalah. Gak pernah kedua-duanya ke depan. Gak enak kelihatannya kan. Tapi kalau enak kelihatannya. Seimbang dua-duanya. Coba Allah ciptakan telinga kita, diciptakan oleh Allah berapa? Hah? Diciptakan berapa? Hah? Dua? Ya satu lah. Kalau memang dua, nanti beda-beda dong pendengarannya. Satu telinga tuh, cuman lubangnya dua. Kalau telinga diciptakan dua, pasti ketika dengar dor, yang satu tar. Jadi kan dua-duanya sama. Ketika dengar dor, sama tuh kanan kiri dengarnya begitu. Berarti cuma satu, cuma lubangnya dua. Allah ciptakan luar biasa nih. Bahkan di dalam ilmu tauhid itu kita akan disebutnya insan. Insan itu yang mana sih?
Yang ini kah? Yang ini kah? Insan itu tidak ada yang tahu sebetulnya. Ini apa ini? Ini mah cangkangnya aja, wadahnya aja, ini wajah insan gitu. Ketika nanti insan ini sudah tidak lagi mau, dibuang nih, dipisahin tuh, dikubur. Kenapa? Karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena ini wadahnya saja. Insan itu yang mana? Nggak ada yang tahu ya. Hakikatnya insan itu nggak ada yang tahu kecuali Allah yang Maha mengetahuinya. Makanya alladzi khalaqaka, kami yang menciptakanmu itu. Jadi hakikat itu insan itu sejatinya Allah lah yang tahu. Kalau rupa kita ini cuma wadahnya aja. Itu wajahnya insan, rupanya seperti itu. Gitu. Umurnya manusia. Bapak kalau ditanya umurnya lahir hari apa? Lahir hari apa, Pak? Hah? Enggak tahu. Bapak lahir apa? Sabtu. Benar Sabtu. Bapak tahu dari mana? Hanya diberitahukan aja. Kalau kita sendirinya enggak tahu. Bapak lahir Sabtu. Bohong. Kenapa? Loh sekalian enggak tahu. Emang tahu begitu lahir kita hari Sabtu? Kita dikasih tahu aja gitu. Sejatinya kita ini tidak yang tahu. Bahkan yang lebih tahu itu RT-nya sebetulnya. RT-nya lebih tahu dari kita. Sampean hari Sabtu tuh, umur sampean sekarang 63 tuh. Itu RT-nya lebih tahu. Nah, artinya kita ini memang makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mutanasibul ajza, seimbang pertumbuhannya. Kemudian pasawa disempurnakan oleh Allah. Penyempurnaan kita ini diberikan dalil lagi oleh Allah. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang ideal. Makanya Nabiullah Adam alaihissalam diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis dengan malaikat disuruh menghormati Adam. Lantaran apa? Lantaran penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam keren. Keren gitu. Ibaratnya Allah itu mengatakan kepada iblis dan malaikat itu, malaikat lihatin nih makhluk kami, Adam tuh alaihissalam. Lihatin. Keren kan gitu. Karena pada waktu itu tidak ada makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah yang sempurna sesempurnanya Nabi Adam alaihissalam. Keren bener gitu. Karena ini keren, bagus, luar biasa, tunduk tuh. Pas sajadu, sujud kalian. Semua malaikat itu, terutama yang dipelopori oleh malaikat Jibril alaihissalam, sujud duluan tuh. Makanya malaikat Jibril itu salah satu malaikat yang dijadikan nomor wahid gitu kan. Kenapa? Lantaran awal begitu diperintah sujud, Jibril lah yang duluan. Diberikanlah kemuliaan Jibril itu. Lalu malaikat yang lain pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis tuh. Iblis enggak mau. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis berpaling, tidak mau mengpang iblis, bahkan jadi orang yang kafir gitu. Nah, itu bagian daripada kemuliaan yang sudah diberikan oleh Allah. Makanya Allah titipkan jasad ini kepada kita sebagai bentuk wadah untuk kita syukuri karena kita sudah disempurnakan oleh Allah. Karena ini merupakan amanah, jangan dilakukan perbuatan-perbuatan yang merusak akan jasad itu. Jaga kata Allah. Ini amanah, ini punya kami. Makanya ketika kita meninggal kan disebutin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa disebutin itu? Karena ini milik Allah semua, balik ke Allah. Inna, kami lillahi, milik Allah. Wa inna, dan kami ilaihi, kepada Allah, raji'un, balik semua. Ini milik Allah. Makanya dilarang di dalam Islam jasadnya dicoret-coret. Itu kanan kalajengking, yang kiri ular kobra. Itu. Kenapa? Karena itu bagian tidak amanah. Apalagi kanan kiri dicoretin, dada dicoretin, kepala dicoretin, seluruh tubuh dicoret-coret. Itu. Nanti balik ke Allah, kamu ini nggak amanah. Kamu kan datang ke dunia nggak satu pun kami coreti. Kenapa balik ke sini coret-coret begini? Di mana pian itu? Di Bali, ya Allah. Dicoret-coret di Bali. Nanti kan malu tuh. Tapi kalau misalkan ada di sini yang sudah dicoret-coret, nggak usah ragu, terus saja ibadah. Gitu. Gimana coretannya Pak Ustaz? Ya sudah, biarkan aja. Biarkan aja. Kalau memang nggak bisa dihapus, terkecuali kalau bisa dihapus, upayakan hapus dulu. Gitu. Tapi sekarang ini ada canggih kalau alat yang memang bisa menghilangkan itu tanpa sakit. Kalau dulu kan disetrika tuh. Waduh, ada teman saya tuh
tato di dada, setrika, teriak dia. Gitu. Tapi memang hilang, cuman teriakannya itu nah. Waduh, kasihan nah. Di dunia kata saya sudah disiksa macam begitu, apalagi nanti di akhirat ya. Alhamdulillah min dzalik gitu ya. Tapi kalau misalkan, aduh Pak Ustaz saya ini modal nggak punya untuk disetrika, apalagi saya nggak tahan, ya sudah. Kalau memang seperti itu, sholat aja sudah. Gitu. Udah seadanya aja. Kenapa? Karena ampunan Allah lebih luas daripada rahmat Allah itu lebih luas daripada ampunan Allah. Siapa tahu dengan kita ini bakti ke Allah, kita balik ke Allah, tunduk, tobat dengan adanya kita seperti itu, ya sudah Allah nanti ampuni. Guru saya ada satu pesantren lagi punya murid ex-preman gitu. Itu dari mulai kepala, leher, badan, tangan sampai ke kaki semuanya dicoretin. Luar biasa. Mungkin kayaknya dalam kolornya juga ditulis itu. Itu semua nggak ada yang dilewati, ditulisi semua. Pokoknya badannya itu jadi batik. Tapi tobat. Lantaran gara-garanya itu pada waktu itu, oh sudah habis. Karena gara-gara waktu itu guru kami ini bikin majelis di Karawang pada waktu itu. Dia nih ikut bawain kayunya. Preman bawain kayu untuk kiai ini. Oh luar biasa. Begitu sudah lagi acara rehat, beres-beres makan, dia ini nggak tahu lagi ngapain gitu Pak Sir gitu. Tahu-tahu guru itu nasi dimasukin ke mulutnya, makan tuh. Akhirnya dimakan itu. Begitu sudah habis dimakani, seminggu kemudian datang ke pondok ke Cianjur, ngikutin tuh orang tuh. Jadi yang dimasukin ini apa nih kira-kira? Hebatnya ulama tuh begitu. Ini preman dimasukin mulut. Oh, kalau orang lain yang masukinnya didamparinya tuh. Ini kiai yang masukinnya. Oh, gini aja sudah manut itu. Tapi begitu kemudian seminggunya datang ke pondok. Syahadat, tobat dia, nangis di depan guru tuh. Hebat luar biasa. Akhirnya dia ngomong, Pak Kiai bagaimana saya ini mau sholat, saya ini tubuh saya kayak seperti ini. Kata guru saya, tanggung jawab saya, sholat aja sudah, saya yang tanggung. Jadi sampai saat ini itu orang masih ada. Guru kami memang sudah meninggal, tapi itu orang masih ada. Dan seketika itu beliau sudah tobat, duduk di pondok sampai meninggalnya guru kami jadi backupnya. Kemana-mana didekking sama dia. Coba, aneh nih kiai, didekking sama preman. Luar biasa. Ramai pada waktu itu tuh. Kenapa? Lo ini kiai didekking sama preman, luar biasa. Nah, premannya insaf tuh. Tapi kalau disetrika seluruh tubuhnya kayak apa? Apa enggak mati itu nanti gitu. Tapi ya sudah, biarkan saja. Dan seperti itu. Jadi intinya kalau memang kita ini belum, jangan dirusak, awas saja. Karena ini penyempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Syukuri, nikmati, jaga gitu. Kemudian walladzi qaddara fahada. Allah itu walladzi qaddara fahada, yang telah menentukan kadarnya, fahada. Kemudian Allah memberikan petunjuk. Ini bagian daripada apa yang telah diberikan tadi tuh. Kadar manusia ini ketentuannya sudah ada di hadapan Allah. Manis, pahit, panjang, pendek, tinggi, pendek, putih, hitam, semuanya itu ketentuan yang diberikan oleh Allah. Setengah mati kita pengen putih, tapi kalau turunannya diturunkan yang hitam, tetap aja hitam. Itu. Setengah mati hidung pengen mancung, sudah, kalau memang dilahirkannya dari yang pesek, ya pesek aja sudah. Itu. Makanya kenapa kalau seandainya kita ini pesek, nggak boleh dimancung-mancungin kalau memang kita ini turunannya begitu. Ini sudah pesek, dioperasi, pengen mancung, suntik silikon. Itu. Akhirnya gagal suntikannya, jadi bukan mantes yang ada, malah hancur tuh. Kan tidak sedikit tuh orang yang tidak puas dengan kehidupan yang kadar yang diberikan oleh Allah, akhirnya berbuat caranya sendiri, yang pada akhirnya Allah tidak ridho, jadi akhirnya dibikin percobaan tuh. Yang tadinya bentuknya mantes, bagus, indah, malah jadi kayak malampir. Nggak karu-karuan. Ada kan bintang-bintang Hollywood tuh yang seperti itu, yang tadinya cantik, pengen hidung mancung disuntik, pengen gadoknya terbelah, suntik, bibirnya terbelah, dibelah.
gagal ternyata, kan jadi kayak bukan malam bir lagi. Itu akibat daripada tidak ridho dengan qadarnya Allah. Padahal kalau Allah sudah berikan qadar seperti ini, ya sudah, terima nasib. Terkecuali kalau misalkan hidungnya tertabrak motor, nggak ada, hilang, operasi itu, ternyata jadi mancung hidungnya, alhamdulillah. Berarti itu rezeki. Yang tadinya pesek jadi mancung. Tapi kalau tidak ada hal seperti itu, nggak usah, terima saja, jaga yang ada gitu, rawat yang ada, kulit, panuan, ya rawat dong. Pak Ustadz, ini kan qadar Allah. Iya, qadar itu, tapi kelebihan ya. Jaga dong. Allah tidak memberikan panu lewat lahiran dong. Itu akibat kita, kedoloran kita jarang mandi. Kan itu. Atau mandinya nggak bersih. Itu kadar yang telah diberikan. Ketika Allah sudah berikan kadar pahala, Allah berikan lagi petunjuknya. Allah berikan kepada kita petunjuk supaya mana kanan, mana kiri, mana depan, mana belakang. Arah hidup kita harus menentu. Kadarnya sudah ada, cuman hidayah tidak ada. Nanti arahannya nggak ada. Ibarat nahkoda bawa kapal tanpa kompas. Kemana arah tujuan nggak tahu, pokoknya yang penting berlayar. Kalau sudah layar di tengah lautan, nanti terombang-ambing sama ombak, ke kanan berangkat, ke selatan ikut, nanti dari angin ke selatan ke barat ngikut. Akhirnya nggak ada ujungnya, habis di jalan nanti. Begitu juga dengan kadar yang sudah ditentukan. Kita kadar sudah diberikan oleh Allah. Hidupnya sudah, ketentuan tempatnya sudah, rezekinya sudah. Lalu hidayah tidak ada. Mau balik kemana? Gitu. Arahan hidup tidak ada. Pegangan hidup tidak ada. Ini mau balik kemana? Dengan Allah tidak kenal. Jangankan dengan Allahnya, dengan tempatnya pun tidak kenal. Makanya Allah sayang pada Allah berikan hidayahnya. Hidayah yang mana? Walaupun tidak iman ke Allah, tapi kan tetap Allah berikan hidayahnya. Satu, hidayah akal. Allah berikan hidayah akalnya supaya berpikir mana untuk maslahat dirinya, mana yang mafsadat. Ini loh, 2 minuman. Ini kalau engkau minum sehat. Ini kalau engkau minum mabok. Mana yang mau? Mikir tuh. Ambil pikiran yang positif. Minuman yang ini minum oleh kita, sehat. Pikiran juga, tapi pikirannya negatif. Diambil yang mabok. Akhirnya oleng. Gitu. Padahal itu hidayah sudah ada di pikirannya. Makanya kalau seandainya ini otak tidak dipakai, akal tidak dipakai, nanti tidak ada ubahnya seperti binatang. Binatang tidak dikasih akal oleh Allah. Hanya dikasih nafsu, yang diikutin nafsu, ya udah. Tiap hari mikirnya makan melulu. Yang penting gue makan, nggak tahu punya siapa. Yang penting gue kenyang. Kan gitu. Kalau ada manusia macam seperti itu, yang penting makan, yang penting gue kenyang, tanpa melalui halal haram, yang penting akhir sikat, ya ini berarti akalnya hilang. Yang ada nafsu. Bahaya kalau begitu. Makanya Allah tidak memberikan lagi. Hidayah akal diberikan, tapi tidak cukup. Diberikan lagi oleh Allah. Apa? Panca indera. Hidayah panca indera diberikan. Supaya apa? Supaya bisa mana yang memilih. Nah, liatin. Nah, ini loh yang hitam. Enak nih. Ajwa. Ini loh yang merah. Tapi jangan dimakan. Pahit. Apa ini? Putra wali. Itu kan mata tuh. Mata melihat, otak mencerna. Akhirnya berpikir, mana nih yang harus saya makan? Kalau yang hitam ini memang warnanya hitam tapi manis. Kalau ini merah memang tapi pahit. Makanya jangan tertipu dengan yang merah-merah ya. Gitu. Merah itu tidak selamanya manis. Gitu. Merah dimakan manis, apel. Ada merah dimakan pedas. Ada merah dimakan, kecut. Apa tuh? Lobi-lobi. Strawberry bisa. Atau merah dimakan, pahit minta ampun. Nah, berarti Patrawali. Ada lagi merah dimakan, panas. Oh, bara api itu. Bara api dimakan. Nah, intinya kan segala sesuatu ini kan timbul dari pemikiran. Allah berikan itu supaya kita bisa milih. Gitu. Apakah selesai dengan pembicaraan ini? Kita diberikan panca indera? Belum juga. Allah berikan lagi hidayah yang ketiga. Hidayah agama.
Maka ketika Allah berikan hidayah agama, panca inderanya lurus, akalnya lurus. Lantaran hidayah agama. Melalui siapa? Melalui baginda Nabi Muhammad SAW, atau melalui para nabinya. Maka diutusnya para nabi ini untuk menggelarkan hidayah sekaligus menunjukkan bagaimana itu cara bekerjanya hidayah. Kalau nggak digitukan, nggak bisa. Makanya diutuslah para nabi. Pada Allah cinta dengan kita, sayang dengan kita, ditunjukin oleh Allah. Walladzi akhrajal mar'a. Ini masih menjelaskan tentang sifat Rabbak ya. Tuhan engkau itu ya Muhammad, walladzi akhrajal mar'a, yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, pohon-pohonan, semua yang tumbuh dari bumi itu karena kami, kata Allah. Akhraja, kami yang mengeluarkan. Kami yang mengeluarkan semua. Bahkan lihatin, faja'alahu gusa'an ahwa. Ketika itu rumput-rumputan sudah tumbuh, hijau, indah, luar biasa, gusa'an, kami jadikan rumput itu menjadi kering. Bahkan ahwa, menjadi kehitam-hitaman. Padahal tadinya indahnya luar biasa. Senang melihatnya, tapi begitu dibalikan oleh Allah, gusa'an ahwa, menjadi gersang. Dan ini siapa yang berperan? Allah. Dan ini menunjukkan bagi kita, ini sebetulnya contoh penghinaan ya bagi kafir. Kafir ini kan dunia ini sebagai surganya kan. Ad-dunya jannatul kafirin. Ad-dunya apa tuh disebut sijnul mu'minin wal jannatul lil kafirin. Dunia ini adalah penjaranya untuk mukminin, tapi bagi mereka yang kafir itu adalah surganya. Nah ini adalah diciptakan oleh Allah, indah luar biasa, sehingga mereka lupa dengan Allah, tidak pernah iman ke Allah. Tapi mereka ini lupa bahwasanya dunia ini milik Allah dan Allah akan kembalikan dia. Ketika ini dunia sudah indah luar biasa, gusaan ahwa, dibalikin oleh Allah jadi gersangnya luar biasa. Ini sebetulnya penghinaan. Hilangnya dunia setelah indah itu dunia. Mereka kan hidupnya dihabiskan kan untuk ini. Pagi, siang, malam dihabiskan untuk mencari duniawi. Tapi ketika mereka ini sudah terkumpul duniawinya, dihapuskan oleh Allah, dihempaskan oleh Allah. Imma melalui dirinya diberikan sakit yang tidak berkesudahan, sehingga yang tadinya ditumpuk-tumpuk habis semua dibikin berobat. Jadi kan kerugian. Atau dia hidupnya dihabiskan untuk menikmati dunia, ke sana, kemari, kemana, luar negeri, semua dikelilingi gitu. Tapi ujung-ujungnya apa yang didapat oleh dia? Tidak ada. Dihilangkan begitu saja. Bahkan secara garis globalnya, ketika ini dunia sudah indah semuanya, Allah hancurkan nanti semuanya kan. Idza zalzilatil ardu zilzalaha. Hancur sudah luluh lantah. Itu. Aceh indah luar biasa dulu kan. Begitu sudah digoncang, luluh lantah, enggak indah lagi. Itu. Sulawesi indah luar biasa, tapi begitu sudah diratakan oleh Allah, habis keindahannya nggak ada lagi. Itulah fenomena dunia. Jadi keindahan yang ada di sekitar kita ini harus dijadikan iktibar, pelajaran bagi kita, bahwasanya ini semua adalah milik Allah dan Allah pula lah yang menumbuhkan semua itu dan akan dikembalikan kepada Allah. Lalu kita bagaimana? Syukuri apa yang telah diberikan itu, karena bagian daripada orang yang mensyukuri nikmat Allah, Allah berikan tambahannya. Itu. Tapi kalau seandainya kita lupa dengan Allahnya yang menciptakan itu semua, berarti kita ini sudah terlampau jauh, sudah melampaui batas daripada hidup kita. Makanya nanti ada gambaran di depannya itu. Orang-orang yang lupa dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan timbul kesengsaraan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Masih panjang nih. Masih panjang. Enggak beres sudah. Itu. Cukup sudah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Cukup ya? Enggak ada pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khudh ma safa wa ma qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.